Kondisi umum Danau Sentarum. Danau Sentarum merupakan sebuah danau yang terletak pada kawasan Taman Nasional Danau Sentarum, yang merupakan salah satu kawasan konservasi di Indonesia dengan luas 132.000 hektar. Kawasan hutan rawa tergenang yang terdapat sungai-sungai besar dan kecil ini merupakan salah satu kebanggaan di Indonesia, di mana hutan ini sangat langka di dunia. Lalu sepanjang kurang lebih 10 bulan dalam 1 tahun, Taman Nasional Danau Sentarum ini digenangi oleh air sungai Kapuas yang menjadi hamparan lahan basah yang luasnya lebih dari 120.000 hektar. Danau Sentarum berada di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Letaknya kira-kira 700 km dari Pontianak. Secara administrasi, kawasan ini meliputi 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Batanglupar, Badau, Jongkong, Bunut Hilir, Suhaid Selimbau, dan Semitau. Kawasan Taman Nasional Danau Sentarum berjarak sekitar 100 km di sebelah utara garis ekuator. Danau Sentarum ini memiliki banyak hutan rawa dan merupakan taman nasional yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi lahan basah melalui konservasi UNESCO. Selanjutnya, Danau Sentarum berada di kawasan daerah aliran sungai atau DAS Kapuas Hulu yang merupakan bagian wilayah konservasi. Kemudian, tangkapan ikan mencapai 10.000 sampai 15.000 ton dengan 218 spesies ikan yang berbeda pada tahun 1995. Danau Sentarum juga memiliki potensi besar dalam bidang perikanan, terutama budidaya yang bisa dimanfaatkan oleh para penduduk sekitar. Danau Sentarum menjadi daya tarik serta potensi pariwisata, akan tetapi pengelolaan pariwisata belum maksimal. Pada tahun 1999, kawasan Suakabarga Satwa Danau Sentarum berubah fungsi menjadi kawasan Taman Nasional Danau Sentarum melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 34 /KTPS strip 2 1999 tanggal 4 Februari 1999 dengan luas 132.000 hektar yang dalam pengelolaannya berada di bawah unit pelaksana tugas Taman Nasional, yaitu Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum. Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.7 Men LHK Setjen OTL 0 1 2016 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Taman Nasional. Kemudian pemanfaatan Danau Sentarum oleh masyarakat setempat atau masyarakat yang tinggal di dalam dan atau sekitar kawasan Danau Sentarum diatur dalam bab 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu nomor 21 tahun 2015 tentang pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah Danau Sentarum, di mana pemanfaatan wilayah danau dapat dilakukan pada zona-zona yang telah ditentukan, yaitu zona rimba, zona pemanfaatan, zona rehabilitasi, zona tradisional, dan zona khusus. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 3 Ayat 2 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 56 Tahun 2006 tentang pedoman zonasi Taman Nasional. Pemanfaatan Danau Sentarum dalam segi perikanan tangkap. Pada tahun 1995, perikanan tangkap di Danau Sentarum mencapai 10.000 hingga 15.000 ton dengan 218 spesies ikan yang berbeda. Habitat ikan Danau Sentarum pun meliputi air tenang hingga air yang deras. Potensi perikanan di Danau Sentarum seperti perikanan tangkap dan pembudidaya karamba merupakan sumber utama mata pencarian masyarakat. Pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat dapat mencapai 15 hingga 16 juta per tahun per kartu keluarga. Kawasan Danau Sentarum terdapat 1.500 karamba dengan ukuran 1,5 x 3 x 4 meter yang berisi ikan toman yang bernilai 8 hingga 10 juta per satu karamba. Alat tangkap yang digunakan nelayan di Danau Sentarum termasuk ke dalam alat tangkap tradisional seperti jermal,
bubu, waring, jala, pancingan, dan tanjur. Hasil tangkapan ikan yang didapatkan per hari yaitu berkisar 2 hingga 4,2 kg per unit. Selain dimanfaatkan sebagai daerah penangkapan, Danau Sentarum juga dimanfaatkan sebagai daerah pariwisata. Danau Sentarum sendiri merupakan bagian dari Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum atau yang biasa disebut dengan TNB KDS. Menurut Ansari tahun 2006, Danau Sentarum menjadi tempat hidup bagi berbagai jenis hewan langka dan juga hewan yang dilindungi. Seperti contohnya 3 jenis buaya, yaitu buaya sinyulong, buaya muara, dan satu lagi jenis yang belum bisa diidentifikasi tapi mirip dengan buaya siam. Danau Sentarum juga menjadi habitat bagi ikan arwana jenis super merah. Hal tersebut dapat menjadikan Danau Sentarum sebagai kawasan konservasi dengan keindahan alam dan menjadikannya sebagai tempat ekowisata. Danau Sentarum dimanfaatkan menjadi kawasan wisata alam dan budaya dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada pasal 1 ayat 14 diartikan sebagai kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan juga rekreasi. Danau Sentarum dikembangkan menjadi objek wisata Lanska, ialah wisata yang melihat pemandangan, dan juga dikembangkan menjadi scientific tourism, ialah wisata untuk melakukan penelitian, dan dikembangkan juga sebagai wildlife watching, adalah wisata yang menyaksikan perilaku satwa liar. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi di Danau Sentarum yaitu ada pencemaran. Pencemaran di Danau Sentarum terjadi sejak 2004. Saat perusahaan perkebunan sawit mulai berinvestasi di daerah tersebut. Sungai yang mengalami pencemaran salah satunya adalah Sungai Tawang. Air dari Sungai Tawang dan sungai besar dan serta kecil lainnya menguning, mengalir hingga ke Danau Sentarum. Padahal, sungai itu penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, misalnya untuk air minum dan mencuci. Namun, sekarang sudah tidak bisa lagi dipergunakan. Bahkan warga di sekitar sungai-sungai Danau Sentarum sering terkena diare dan penyakit kulit. Nah, akibat pupuk, pestisida, dan limbah sawit ini yang mengalir melalui saluran-saluran di perkebunan ke sungai-sungai di sekitarnya hingga mencapai ke Danau Sentarum yang kemudian mencemari kawasan Taman Nasional Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Selanjutnya, pencemaran di Danau Sentarum juga disebabkan oleh sampah yang dibuang oleh warga sekitar. Menurut Kepala Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum, Kapuas Hulu, Pak Arif Mahmud, Danau Sentarum merupakan salah satu dari 15 danau prioritas yang memiliki masalah dengan sampah. Danau Sentarum di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, setiap hari dijadikan tempat sampah bagi warga sekitar. Ada sekitar 5 ton sampah yang dibuang ke danau tersebut per harinya. Nah, dampak pencemaran yang terjadi pada kawasan Taman Nasional Danau Sentarum ini yaitu berdampak sangat luas. Misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, dan menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau. Dan juga dampak pencemaran yang terjadi di Danau Sentarum ini yaitu menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang disebut dengan eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi adalah pencemaran air yang disebabkan oleh munculnya nutrien yang berlebihan ke dalam ekosistem air yang berakibat tidak terkontrolnya pertumbuhan tumbuhan air, di mana peningkatan kadar bahan organik tersebut ditandai dengan terjadinya peningkatan fitoplankton dan tumbuhan air yang meningkat pesat, yaitu blooming alga. Danau eutrof dapat diketahui umumnya relatif dangkal dan unsur haranya tinggi. Ya, tentunya Pulau Kalimantan yang cenderung tenang dan tidak terpengaruh dengan gerak tektonik cenderung memiliki danau yang dangkal karena terbentuk dari daratan banjir atau merupakan danau tipe paparan banjir, dan juga terbentuk dari sungai yang berkelok-kelok atau juga disebut meander. Saat ini kawasan TNDS telah mengalami kerusakan dan degradasi lingkungan yang cukup parah, terutama disebabkan oleh berbagai jenis kegiatan manusia di dalam dan di sekitar kawasan. Kegiatan perikanan dan perkebunan kelapa sawit menjadi sumber masalah dalam kelestarian lingkungan kawasan TNDS. Tingginya penggunaan pupukan organik dan pestisida menyebabkan masuknya kandungan nitrat dan fosfat yang mana akan berpotensi menjadi penyuburan perairan.
Menurut Juliana, pada tahun 2007 diperkirakan nitrogen yang masuk ke kawasan Danau Sentarum dalam 1 tahun sebanyak 161.500 kg dan fosfor sebanyak 18.200 kg. Danau Sentarum mulai tercemar pada tahun 2004 pada saat perusahaan sawit secara masif masuk dan berinvestasi di kawasan TNDS dan ditambah lagi dengan masuknya investor kelapa sawit, yang mana itu membuat maraknya pembukaan lahan dan penebangan kayu secara ilegal. Dengan terjadinya eutrofifikasi, maka bisa terjadi pula meningkatnya gulma air di Danau Sentarum. Populasi gulma yang berlebih akan menyebabkan pengurangan daya tampung air di danau. Kemudian, gulma terapung akan menghambat penetrasi cahaya matahari, sehingga akan mengurangi kadar O2 terlarut dan mengganggu kedalaman air yang pada akhirnya dapat mengganggu proses produksi ikan. Kemudian, gulma air akan mengganggu aktivitas penangkapan ikan. Pada Danau Sentarum, yang merupakan sebagian besar mata pencarian bagi sebagian masyarakat, seperti penangkap ikan, semakin meningkatnya populasi gulma air, maka akan semakin meningkat gangguan terhadap aktivitas pekerjaan nelayan. Kemudian, gulma air akan mengganggu lalu lintas air. Transportasi perahu terhambat pergerakannya karena populasi air yang meningkat. Permasalahan berikutnya di perairan Danau Sentarum yaitu gulma. Tumbuhan air termasuk salah satu komponen biologi dalam ekosistem danau yang sangat sensitif terhadap perubahan kondisi lingkungan. Gulma merupakan tumbuhan yang tidak dikehendaki keberadaannya pada lahan perairan dan dapat berkompetisi dengan tumbuhan gulma lainnya. Eceng gondok adalah salah satu jenis tumbuhan air mengapung. Eceng gondok memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi sehingga tumbuhan ini dianggap sebagai gulma yang dapat merusak lingkungan perairan. Eceng gondok dengan mudah menyebar melalui saluran air ke badan air lainnya. Gulma di Danau Sentarum sangat jarang ditemukan, kecuali eceng gondok yang ditemukan dalam koloni kecil sekitaran 1-20 individu di sepanjang Sungai Lebowan dan dalam koloni besar di Danau Tua. Berikut gambarnya. Yang selanjutnya ada kebijakan dan pengelolaan di Danau Sentarum. Yang pertama itu ada pembuatan instalasi pengolah limbah yang terletak di hilir sungai sebelum masuk ke danau untuk menurunkan konsentrasi nitrogen dan fosfornya. Lalu yang kedua, ada pembuatan zonasi pemanfaatan danau. Dan yang ketiga ada menumbuhkan kesadaran lingkungan pada masyarakat dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2015. Itu membahas tentang pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah Danau Sentarum. Jadi masyarakat wajib berperan serta dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah Danau Sentarum ini melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Danau Sentarum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2015. Dalam bab 6 pasal 18 mengenai tanggung jawab pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, masyarakat di sekitar wilayah Danau Sentarum berkewajiban mematuhi dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi di wilayah Danau Sentarum, ikut menjaga wilayah danau dengan tidak melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran wilayah danau, menjaga wilayah danau dengan cara melakukan upaya konservasi, baik secara mandiri, berkelompok, atau bekerja sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah. Selain dalam peraturan daerah, kesadaran masyarakat juga diperlukan dalam menjaga kelestarian Danau Sentarum. Salah satu permasalahan di Danau Sentarum ialah adanya eceng gondok atau gulma. Eceng gondok tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kertas, kompos, biogas, perabotan, kerajinan tangan, sebagai media pertumbuhan bagi jamur merang, dan sebagainya. Menurut kami, cara pengelolaan tumbuhan air atau gulma yang dapat menghalangi transportasi air di Danau Sentarum sebagai akses pariwisata ini dapat menggunakan predator, yaitu hewan sebagai pemakan eceng gondok. Salah satunya adalah dengan menggunakan ikan grass carp atau ikan koan. Ikan grass carp memakan akar eceng gondok, sehingga keseimbangan gulma di permukaan air hilang.
Daunnya menyentuh permukaan air sehingga terjadi dekomposisi dan kemudian dimakan ikan. Cara ini merupakan cara sederhana, serta pernah dilakukan di Danau Kerinci dan berhasil mengatasi eceng gondok di danau tersebut. Sesuai dengan pembahasan sebelumnya, Danau Sentarum memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan secara spesifik adalah mengenai limbah organik. Limbah organik ini diakibatkan oleh perkebunan kelapa sawit yang limbahnya langsung dibuang kepada badan perairan tanpa diolah terlebih dahulu. Hal tersebut berdampak langsung terhadap lingkungan. Terjadinya pengkayaan dikarenakan buangan limbah mengandung nitrogen dan fosfat ke dalam badan perairan. Alhasil, terjadilah booming makrofita, eceng gondok namanya. Eceng gondok meningkat pertumbuhannya. Jika hal tersebut dibiarkan, akan mengakibatkan eutrofifikasi di Danau Sentarum. Sebetulnya pemerintah telah mengatur ini semua dari Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang beban pencemaran dan juga Kepmen LH Nomor 51 Tahun 1995 tentang baku mutu air limbah kelapa sawit. Jika diuraikan, baku mutu limbah kelapa sawit, perusahaan memiliki batas maksimum dalam membuang limbahnya. Seperti BOD5 yang maksimal kadarnya itu 250 mg per liter. Selanjutnya COD 500 mg per liter, TSS 300 mg per liter, minyak dan lemak 30 mg per liter, amonia 20 mg per liter, pH air range dari 6 hingga 9, dan juga debit limbah maksimum per harinya 6 kubik per bahan baku. Jika kita bersama-sama dalam menegakkan peraturan-peraturan yang ada, pemerintah menegakkan peraturannya, masyarakat menjalankan kegiatannya dalam pelestarian Danau Sentarum, dan juga pihak swasta menjalankan segala aturan yang ada, maka bukan tidak mungkin Danau Sentarum memiliki umur yang lebih panjang lagi dan pengelolaan yang baik.